Selamat bertemu kembali saudara dalam renungan singkat Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan Bandung. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah saudara, itu terdapat di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Yang dimaksud dengan lembah kekelaman di ayat itu adalah sebuah jurang atau dasar jurang yang sangat dalam, gelap, tidak ditembus oleh cahaya sama sekali. Dan di dalam jurang itu ada perampok-perampok, ada penjahat-penjahat, dan juga ada binatang-binatang buas yang siap menyergap, yang siap bunuh. Nah itulah sebetulnya gambaran yang tepat tentang lembah kekelaman. Nah saudara, tentu kalau kita berada di tempat seperti itu, kita akan ketakutan. Kita tidak akan bisa tenang, tidak bisa damai. Kita tidak akan bisa istirahat, tidak akan bisa tidur. Pasti kita akan menjadi stres, merasa begitu terancam, dan sekaligus juga merasa tidak berdaya dan tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Sama sekali tidak ada titik terang. Diselimuti oleh kegelapan, dan di dalam kegelapan itu ada musuh-musuh yang ingin mencabut nyawa kita. Tapi karena juga suasana gelap, kita tidak melihat musuh itu datang dari mana, berapa jumlahnya, atau di mana dia, dan apa yang dia mau lakukan saat itu. Apakah dia membawa senjata? Apakah dia ingin menganiaya kita secara perlahan dan seterusnya? Tentu ini semua menjadi pertanyaan. Tetapi yang mengherankan di ayat itu, dikatakan, aku tidak takut bahaya. Nah saudara, yang mengatakan itu adalah seorang raja. Nah, tentu kita berpikir kalau dia seorang raja, dia bisa mengandalkan pasukan-pasukannya. Ada pasukan elit, atau bahkan pasukan kerajaan secara keseluruhan, karena dia adalah seorang raja. Nah bisa kita berpikir bahwa dia tidak takut karena dia memiliki pasukan yang tangguh, pasukan yang kuat, pasukan yang terorganisir. Ada pasukan-pasukan elit di sana. Tetapi justru yang menjadi alasan Daud bukan pasukan, tapi dia mengatakan sebab Engkau besertaku. Jadi dia tidak takut di dalam lembah kekelaman itu, di mana semua musuh sedang berupaya untuk membinasakan dia, untuk membunuh dia. Tetapi yang dia katakan di situ adalah sebab Engkau besertaku. Dia melihat Tuhan. Dia tahu bahwa yang dapat diandalkan dalam persoalan itu hanyalah Tuhan. Pasukan sama sekali tidak berguna. Tuhan. Seandainya pun ada pasukan di situ, saya yakin Daud tidak mau mengecilkan pasukan-pasukan. Tetapi yang dia mau besarkan adalah Tuhan, karena tempat perlindungan satu-satunya itu adalah Tuhan, dan itu melebihi kuasa dan kekuatan apapun. Bahkan sebesar-besarnya, seelit-elitnya, sehebat-hebatnya, seganas-ganasnya pasukan, itu tidak akan bisa menandingi kekuatan dan kuasa Tuhan. Karena itu maka dia mengatakan, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi dia yakin betul bahwa Tuhanlah yang akan melindungi dia, memberikan dia perlindungan, bahkan perlindungan itu sangat sempurna dan tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun. Bahkan sekalipun itu dia berada di bayang-bayang kematian, dia yakin kematian itu sekalipun tidak akan bisa merenggut nyawanya. Nah saudara, barangkali kita juga banyak sekali ketakutan-ketakutan kita. Kita mungkin sedang berada di lembah kekelaman itu, di bayang-bayang kematian itu. Mungkin kita sedang terancam, entah oleh apa. Tapi sekarang mungkin kita juga banyak yang merasa takut dengan masa depan. Mengingat kondisi bangsa kita seperti ini, bagaimana dengan hari depan saya? Atau juga ada yang ketakutan, yang tidak tahu dia takut akan apa. Mungkin ada rasa trauma yang sudah lama tersimpan, dan itu sering sekali menimbulkan ketakutan pada dirinya sendiri. Nah saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan yang membela Daud itu juga mau membela kita anak-anaknya.
Kita tahu bahwa Daud pernah berhadapan dengan Goliat, seorang panglima pasukan Filistin yang begitu kuat, tinggi badannya begitu jauh melampaui Daud. Pengalaman berperangnya jauh lebih dari Daud, karena Daud itu belum pernah berperang. Dia baru saja keluar dari pekerjaannya sebagai penggembala. Dia belum pernah dididik secara militer, tetapi dia mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud untuk mengalahkan Goliat. Nah, begitupun kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita juga akan punya kekuatan. Karena kita dibantu, didukung, ditolong oleh Tuhan untuk mengalahkan ketakutan-ketakutan kita, persoalan-persoalan hidup kita. Bahkan seandainya pun, seperti yang digambarkan tadi, maut sedang mengintai nyawa kita. Tetapi Daud mengatakan, sebab engkau besertaku. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah. Kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan lewat harga yang begitu mahal melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan Dia juga berjanji menyertai kita. Karena itu mari kita terus berserah diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah yang selalu membela kita dalam kehidupan kita. Amin.